Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Menjalani kehidupan kita ada begitu banyak tantangan yang kita temui, tapi kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita bersama. Pada saat ini bersama-sama kita akan bersekutu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 162, Permata Tuhan. Yesus datang, Yesus datang, mau terima permata. Indah-indahlah permata di dahi Tuhan, seperti bintang di langit. Segala permata tentu nanti percaya di dahi Tuhan. Ayat yang ketiga, anak-anak yang kecil pun yang kasihi Tuhan, anak itulah permata di dahi Tuhan, seperti bintang di langit. Segala permata tentu nanti percaya di dahi Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Cinta kasih Tuhan menyertai kehidupan kami dalam berbagai pergumulan persoalan hidup yang kami alami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada kesempatan ini, saya pilih dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mari kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema yang saya pilih dari ayat yang ketiga, yaitu berjaga karena sudah diperingatkan. Berjaga karena sudah diperingatkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, seandainya kita tahu pencuri akan datang, pasti kita akan berjaga. Oke? Pasti kita akan berjaga. Begitu juga di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam satu kegiatan, ketika kita akan kedatangan tamu, pasti kita akan berjaga, pasti kita akan bersiap, karena tamu itu akan datang.
ya, akan datang dan menemui kita. Ya, salah satu persiapan kita, pasti kita akan berdandan, pasti kita akan berpakaian rapi. Ketika kita tahu bahwa tamu itu adalah tamu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian halnya pesan yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Sardis, bahwa mereka diserukan, ya, mereka diserukan untuk bertobat di dalam kehidupan mereka. Dan itu poin yang pertama yang harus mereka lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Saudara-saudara, berbeda dengan surat-surat lainnya. Surat kepada jemaat Sardis ini tidak merinci satu persatu, bahkan tidak merinci, tidak menyebutkan satupun musuh atau bahaya dalam diri mereka atau dari luar persekutuan mereka. Tetapi masalah yang ada di dalam jemaat ini bukan orang-orang Yahudi, ya, bukan kekaisaran Roma atau guru-guru palsu yang ada, tetapi semata-mata ini dengan dirinya sendiri, ya, dengan dirinya sendiri, menyangkut pribadinya, menyangkut persekutuannya, menyangkut kehidupan orang-orangnya. Ya. Karena demikianlah kondisi rohani jemaat Sardis, di mana mereka terlena dengan reputasi yang mereka dapatkan, reputasi yang mereka miliki, yakni dikenal sebagai gereja yang hidup. Akan tetapi Yesus mengetahui keadaan rohani jemaat ini yang sesungguhnya. Sekalipun dari luar mereka kelihatan hidup, mereka kelihatan maju, mereka kelihatan luar biasa. Tetapi Yesus mengatakan sebenarnya mereka mati atau tertidur. Sebenarnya mereka terlena. Dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan jemaat Sardis ini secara rohani, secara kerohanian mereka tertidur? Oleh karena mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai. Faktor yang menyebabkan mereka terlena, mereka tertidur, mereka terbuai, ya, karena mereka cepat merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka terperangkap di dalam dosa kemunafikan, ya, melakukan ibadah dan pekerjaan pelayanan itu semata-mata untuk menyenangkan diri mereka sendiri, ya, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, dan bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengecam pekerjaan yang demikian. Yesus tidak senang pekerjaan yang demikian. Yesus tidak suka. Makanya Yesus menegur mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Injil Matius pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan katakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya mereka dilihat. Ya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Yesus katakan seperti itu. Ingat, kalau kamu lakukan sesuatu, jangan hanya untuk dilihat orang. Kenapa? Karena pujian yang engkau dapatkan, kamu tidak beroleh upah dari Bapa di surga. Ayat 2 dikatakan, jikalau engkau memberi sedekah, jangan engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan bertobat. Bertobatlah. Tinggalkan hal-hal seperti itu di dalam kehidupan.
Sebab jika tidak demikian, maka segala sesuatunya akan dilakukan hanya untuk kesenangan duniawi saja. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat di Sardis disuruhkan untuk meninggalkan praktek hidup keagamaan yang hanya merubah motivasi mereka, yang sudah tidak hidup menyenangkan hati Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka sudah sukses, mereka merasa bahwa mereka sudah menjadi persekutuan yang baik. Tetapi pada kenyataan Yesus mengatakan bahwa aku tidak mendapatkan atau aku tidak melihat sedikit pun pekerjaanmu itu sempurna di hadapan Allah. Ya. Dalam ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya. Ada beberapa orang, ada beberapa jemaat yang masih memiliki motivasi yang benar di dalam persekutuan itu. Yesus katakan, bangunlah. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaan yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dalam ayatnya yang ketiga, Yesus katakan, bertobatlah. Bertobatlah. Yesus menegur. Dalam hal ini Yesus menegur dan masih memberikan kesempatan kepada jemaat Sardis untuk memperbaiki diri dan hidup dalam pertobatan. Kondisi tertidur secara rohani itu kalau tidak dibereskan, itu dapat berakibat fatal. Berakibat fatal. Firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita sangat jelas pada saat ini, bahwa kedatangan Tuhan kita tidak akan pernah tahu kapan itu. Ya, disampaikan bahwa Yesus akan datang seperti pencuri yang orang tidak tahu kapan akan datang, kapan akan terjadi. Dan melalui firman Tuhan ini kita diperingatkan untuk berjaga. Berjaga-jaga karena sudah disampaikan, sudah dikasih tahu. Selama kita berjaga, selama kita menanti, kita harus hidup dalam pertobatan. Membuang setiap hal yang Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Membuang semua kefanaan duniawi yang akan membuat kita tercemar, yang akan membuat kehidupan kerohanian kita itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menasihati agar motivasi jemaat Sardis, mereka beribadah dan melakukan segala sesuatu yang sudah tidak tertuju kepada Tuhan itu dirubah. Yesus menyampaikan hal ini supaya mereka betul-betul mengalami perubahan. Supaya mereka beribadah dengan ketulusan karena kasih dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan itulah nilai yang bersifat kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berjaga karena sudah diperingatkan. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi kita harus hidup dalam pertobatan. Sekarang kita dituntut untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Yesus katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Salah satu standar untuk bertemu dengan Allah itu kekudusan.
Allah katakan di situ, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada beberapa, berarti tidak banyak. Hanya sedikit yang masih tetap menjaga kekudusan hidup, kerohanian mereka di hadapan Tuhan. Dan Yesus meminta hal ini supaya mereka pertahankan. Dan Yesus katakan mereka akan berjalan bersama-sama dengan aku dalam pakaian putih, dalam kesucian yang dimaksudkan di situ, dalam kekudusan, karena mereka layak untuk itu. Kita rindu pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Dia datang untuk mengambil kita. Dia datang untuk mengangkat kita. Karena kita layak, karena kita kedapatan menjadi pribadi yang layak. Ya. Yang digambarkan sebagai orang yang memakai pakaian putih, yang menjaga kesucian hidupnya, yang menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan ini kerinduan kita bersama. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan surga. Ya. Ayat yang kelima katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Namanya akan tetap tercatat. Namanya tidak akan dihapuskan. Allah sendiri mengatakan, namanya tidak akan dihapuskan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Yesus tidak akan pernah malu untuk mengakui nama kita. Karena kita kedapatan sebagai orang-orang yang mempertahankan hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, satu peringatan firman Tuhan kepada kita, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bangun kerohanian kita di dalam sepanjang kehidupan ini. Hidup yang berharga di mata Tuhan, hidup bertobat di dalam Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak mudah terlena dan tertidur seperti jemaat Sardis yang diceritakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Mari kita tetap berjaga-jaga, melakukan ibadah dan pelayanan kita dengan hati yang tulus, yang mengasihi Tuhan dan ingin selalu menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini. Kemurahan dan kasih-Mu boleh kami nikmati bersama-sama dalam kehidupan kami. Malam ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya firman-Mu bertumbuh dan menjadikan kami pribadi yang akan kuat berakar di dalam firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan berbuat di dalam Tuhan, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam hidup rumah tangga, dalam tugas pekerjaan. Apapun yang menjadi harapan dan kerinduan jemaat-Mu, biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini menjalani atau sedang dalam proses pemulihan, Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu menjamah dan memulihkan keberadaan mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu, orang tua dari saudara kami Arnold, yaitu Bapak Pendeta Joni Jaba, yang kembali harus masuk ke dalam ruang ICU untuk dirawat di Rumah Sakit Lagaligo di Wotu. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Engkau kuatkan dan teguhkan iman hamba-Mu untuk melihat campur tangan Tuhan tetap dinyatakan. Bahkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dalam proses pemulihan mereka, kami terus berdoa ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, termasuk kami tim gembala yang sedang menjalani masa karantina. Biarlah Tuhan menolong kami, berikan kami sukacita, berikan kami hati yang bersemangat untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, bagi yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka, yang sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, dalam iman kami bermohon, biarlah Engkau
yang akan memberkati kami, sehingga segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, kami mampu untuk memandang kepada Tuhan. Kami mampu dan sanggup untuk bersandar kepada Tuhan, sehingga setiap persoalan yang terjadi, kami dapat atasi bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka yang masih harus belajar dari rumah karena pandemi virus corona, Tuhan menolong memberkati mereka dengan hikmat dan kepintaran, sehingga mereka selalu bersemangat untuk menempuh pendidikan mereka demi mencapai masa depan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan mereka semua. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan terus ikat kami dengan cinta kasih-Mu di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga persekutuan kami akan terus mengalami peningkatan bahkan perkembangan. Kami semakin erat satu dengan yang lain di dalamnya, bergandengan tangan bersama-sama, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Bapa, kami terus berdoa pembangunan gedung gereja. Terima kasih ya Tuhan, kalau bagian menara terus dikerjakan, dan pada hari ini sebagian sudah selesai dicor. Pengecoran selanjutnya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Tukang yang bekerja berikan keselamatan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, menjalani hidup kami sepanjang malam ini. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami aman terpelihara dalam sayap pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kamu sekalian hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.